ingin menolong istri dan anak sebelum usia. Bawa 4 miliar keluar. Halo? Halo? Ayah, aku mohon pinjamkan aku 4 miliar, oke? Istriku meninggalkanku pada hari jadi pernikahan kami yang ke-20 untuk menemani cinta pertamanya yang baru saja pulang dari luar negeri. Dia membawa anak berlibur ke luar negeri bersama cinta pertamanya. Gak disangka, mereka baru mendarat. Aku menerima telepon dari penculik. Kevin! Ayah, cepat tolong aku! Aku sudah bawa uangnya. Cepat lepaskan mereka! Gak apa-apa, gak apa-apa. Kevin! Bagaimana denganku? Ibu, Paman Ardi masih di sana. Kalian cepat lepaskan dia! 4 miliar. Tebusan untuk 2 orang. Mau menolongnya? Bawa 2 miliar lagi. Lepaskan dia dulu. Setelah kami pulang, kami akan segera kumpulkan uang. Kau anggap kami ini orang bodoh? Nggak ada uang. Mudah saja. Mau menolongnya? Gantikan dia jadi sandera. Sinta, tolong aku nggak mau mati. Ayah, kau tinggal saja ya. Biar Paman Ardi ikut kami pulang. Evan, kamu bilang apa? Hari ini hari ulang tahun Paman Ardi. Dia harus ikut kami pulang potong kue ulang tahun. Bagaimana denganku? Apa kau lupa? Hari ini hari jadi pernikahan ke-20 ibumu dan aku. Kami bukan yang gak akan menebusmu. Jangan pelit begitu, oke? Ibu, bicaralah. Kevin, bagaimana kalau kau menderita sebentar? Aku jamin setelah pulang akan segera kumpulkan uang. Aku pasti akan menolongmu, oke? Kau bilang apa? Kalau kalian nggak menolongnya, aku akan membunuhnya. Sinta! Jangan! Kevin, kita sudah menikah 20 tahun. Ini pertama kalinya aku memohon padamu. Aku mohon padamu, tolong Ardi ya. Kau boleh suruh aku lakukan apapun. Aku akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikanmu. Aku mohon. Ayah, cepat setuju. Kalau terjadi sesuatu pada Paman Ardi, aku dan ibu gak akan memaafkanmu. Kevin, Kevin cepatlah. Baik. Aku jadi Sandra. Ardi, jangan takut. Gak apa-apa. Paman Ardi, ayo kita pulang. Ayo. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Kevin, bereskan barangmu. Keluargamu sudah menebusmu. Tuan Kevin.
Saat aku dengar keluargaku menebusku, aku kira mereka yang datang. 23 tahun lalu, kau demi mereka memutuskan hubungan dengan ayahmu, bahkan meninggalkan status pewaris grup selaras. Tapi hasilnya, kau sudah lihat apa yang kau dapat dari pengorbananmu selama ini. Tuan Kevin, ikutlah aku pulang. Beberapa tahun ini kondisi kesehatan Tuan Gali makin parah. Grup selaras butuh kau ambil alih. Ini adalah kontrak yang secara pribadi ditandatangani oleh Tuan Gali. Selama kau bersedia menandatanganinya, kau akan melepaskan diri dari status diremehkan sebagai bapak rumah tangga dan menjadi presidir baru grup selaras. Keluarga nomor 1 di kota Pida, aset ratusan triliun, dan menikmati kemasyhuran tanpa batas. 3 tahun ini, aku hidup lebih rendah dari hewan. Mereka berdua, satu-satunya motivasiku untuk terus hidup. Tuan Kevin, 23 tahun. Aku nggak percaya pengorbanan selama 23 tahun nggak sebanding dengan tebusan 2 miliar. Sebelum aku mengambil keputusan akhir, biarkan aku pulang dulu. Kebetulan hari ini Ardi juga ada. Ayo kita makan bersama. Aku dengar kau pulang. Aku sengaja memesan tuna sirip biru terbaik. Potongan-potongan ini saja harganya 36 juta. Kau beberapa tahun di luar negeri, pasti nggak pernah melihat barang sebagus ini kan? Mahal sekali! Ardi, kau terlalu boros. Nggak apa-apa, cuma uang kecil. Ayo, Evan. Sinta? Kevin? Sudah 3 tahun. Apa kalian nggak ingin mengatakan sesuatu padaku? Aku... Dulu kalian sendiri yang berjanji. Setelah pulang akan segera mengumpulkan uang untuk menebusku. Kenapa meninggalkanku sendirian di luar negeri selama 3 tahun? Ayah, kau pria dewasa. Kenapa masih begitu kekanakan? Tebusannya bukan cuma 200 sampai 400 ribu. Itu 4 miliar. Ibu butuh uang untuk mengelola perusahaan. Aku sekolah juga butuh uang. Mengumpulkan uang, bukankah butuh waktu? 3 tahun masih belum terkumpul. Apa nyawaku nggak berharga? Kevin, kau jangan salahkan Sinta dan Evan. Dulu, aku yang membujuknya agar menyimpan uang tebusan untuk mengelola perusahaan. Lagian, walau kau kembali, juga nggak bisa menghasilkan banyak uang. Perusahaan adalah jaminan terakhir mereka berdua. Kau bilang apa? Paman Ardi nggak salah. Kalau bukan aku dan ibuku simpan uang untuk mengelola perusahaan, mana ada hari-hari baik seperti sekarang. Lihatlah tuna ini, 1 potong saja harganya jutaan. Dulu apa kau pernah melihatnya? Jika aku menyelamatkanmu, semuanya akan sia-sia. Evan, kau bicara apa? Aku nggak omong kosong. Dia hanyalah sebuah beban. Selama ini di rumah nggak pernah hasilkan sepeser pun. Satu-satunya keuntungan yaitu 3 tahun lalu. Bertukar Sandra dengan Paman Ardi. Evan, cepat minta maaf pada ayahmu. Aku sudah kenyang. Kalian makanlah. Evan! Evan! Kau... Cepat lihat. Evan, Paman Ardi, aku berkata jujur. hari ini ayahmu pulang. Walau berkata jujur, nggak boleh bilang di hari seperti ini. Dua 23 tahun lalu. Karena Sinta bilang
Dia ingin membangun karir. Aku meninggalkan semua dan jadi bapak rumah tangga. Mendukung keluarga ini. Tapi jerih payah dan pengorbanan seumur hidup akhirnya malah mendapatkan satu kata beban. Baiklah. Aku juga sudah mendapatkan jawaban yang ku mau. Tugas terakhir. Anggap saja ini adalah akhir yang kubuat untuk keluarga ini. Paman Eka, ayo bertemu. Bahas tentang kepergianku. Pergi? Kevin, kenapa tadi aku dengar kau mau pergi? Bukankah kau baru pulang? Kau mau kemana lagi? Gak ada. Kau salah dengar. Baguslah. Aku kira kau baru pulang. Mau pergi lagi. Aku pergi atau enggak, apa bagi kalian ada bedanya? Kevin, aku tahu kau masih marah karena kejadian hari ini. Itu hanya ucapan marah Evan. Sebenarnya beberapa tahun ini, kami semua menantikan kepulanganmu. Evan bahkan sudah siapkan hadiah, tapi lupa kasih kau. Evan? Kevin, lupakan saja salah paham di antara kita ya. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Evan. Kau sudah pulang. Nantinya kita adakan pesta ulang tahun untuk Evan, oke? 3 tahun hidup bagai hewan. Bagi kalian, itu cuma salah paham. Baik, Baguslah. Malam ini nggak usah masak. Ikut kami pergi makan. Ibu, kau lupa, malam ini Paman Ardi bantu kita buat janji dengan investor. Kita akan makan di restoran mewah, 1 steak harganya jutaan. Acara sepenting ini, buat apa bawa dia? Maaf, Kevin. Aku lupa hal ini. Bagaimana kalau aku pesankan makanan untukmu? gak apa-apa. Kalian pergi saja. Gak usah pedulikan aku. Aku... Pasti Paman Ardi yang datang. Paman Ardi. Sinta, sudah siap? Aku lupa kau juga ada. Mau ikut? Gak usah. Kalian... Paman Ardi, buat apa ajak ayahku? Dia cuma bapak rumah tangga. Mana bisa ikut kita ke pesta yang begitu mewah? Evan? Apa aku salah? Perusahaan ibuku sekarang perlu memperluas bisnis. Dia sebagai suamimu sama sekali gak berguna. Di saat kritis, masih harus mengandalkan koneksi Paman Ardi. Sinta, bukankah kemarin kau memberikanku jas? Aku pernah beli merek itu. Aku ingat mereka memberikan ikat pinggang sebagai hadiah. Kenapa aku nggak lihat? Apa staf toko salah bungkus? Apa kau salah ingat? Benar Paman Ardi. Kau pasti salah ingat. Nggak mungkin. Aku ingat dengan baik. Sepertinya inilah kotak kemasannya. Kalau kalian nggak percaya, buka saja. Lihat di dalamnya benar ikat pinggang atau bukan. Kevin, Ini, apa ini hadiah untuk dia? Maaf, aku nggak tahu. Kevin, dengarkan penjelasanku. Gak apa-apa. Bukankah kalian masih ada pesta? Cepat pergi. Jangan telat karena aku. Kevin, Buat apa jelaskan padanya? Ayo, masalah perusahaan lebih penting. Benar, Sinta. Hari ini aku susah payah mengundang Kabak Investasi Grup Selaras. Kita jangan telat. Grup Selaras? Gak disangka Paman Ardi bisa mengundang orang sepenting itu. Ibu, tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. tunggu aku pulang nanti malam. Aku akan menebusmu. Ayo. Ayah, cepatlah. Ini hadiah dariku. Selama ini, urusan besar dan kecil di rumah, semua diurus sendiri olehmu. Kau sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Mulai sekarang, hadiah untukmu harus yang paling unik. Benar, hadiah ayah harus yang terbaik. Ternyata hadiah unik kalian
adalah barang hadiah yang gak disukai pria lain. Tuan Gali takut kau menyesal, sengaja berpesan, setelah kontrak ditandatangani, kau harus melepaskan semua hubungan sosialmu saat ini. Dan gak boleh berhubungan lagi dengan mereka. Sebagai gantinya, dia akan segera mencarikanmu pasangan yang cocok untuk menikah. Baik. Ayah, cepat pulang. Terjadi sesuatu di rumah Ibu dan Paman Ardi. Kenapa? Jangan tanya lagi, cepat pulang. Tuan Kevin, Antar aku pulang sebentar. Kau simpan dulu surat kontraknya. Tunggu aku kembali baru tanda tangan. Evan, apa yang terjadi? Paman Ardi, kenapa masih diam saja? Cepat bantu. Ardi, kau sudah baik kan? Lain kali, jangan minum sebanyak itu. Demi kau dan Evan, nggak masalah cuma minum dikit. Kalau dulu aku nggak keluar negeri, kita sudah menikah. Mana mungkin dia bisa menikah denganmu? Kau mabuk. Iya, aku mabuk. Tapi aku tahu apa yang kukatakan. Sinta, Kevin nggak berguna. Sama sekali nggak pantas untukmu. Kalian cerai ya. Kita mulai lagi dari awal. Ibu. Kau istirahat dulu. Kau jangan salah paham. Ardi mabuk di pesta. Aku nggak tenang biarkan dia pulang sendiri. Jadi suruh dia menginap di rumah kita. Lalu kenapa dia tidur di ranjang kita? Tadi dia... Kevin, bukankah kau curiga ada hubungan antara aku dan Ardi? Kita sudah menikah 23 tahun. Bahkan anak kita sudah tiba di usia menikah. Apalagi yang kau cemaskan? Kau bereskan gudang. Malam ini kau tidur di sana. Kondisi Ardi nggak leluasa bergerak. Malam ini aku harus menjaganya. Baik. Aku akan menurutimu. Toh beberapa saat lagi, kalian gak akan bisa melihatku lagi. Kev. Tadi aku nggak sengaja muntah sampai badanku kotor. Sinta sedang bantu aku lap kaki. Kalian menikah 20 tahun lebih. Perlakuan seperti ini pasti nggak pernah kau terima. Kau beruntung sekali. Kau bilang apa? Disiksa 3 tahun. Masih bisa kembali hidup-hidup. Bagaimana kau tahu? Semua ini aku yang atur. Mana mungkin aku nggak tahu. Kalau kau kembali telat sehari lagi, aku sudah melamar Sinta. Coba kau tebak saat itu dia akan terima atau enggak. Kau nggak takut aku? Takut apa? Takut kau membongkarku. Ardi, kau di mana? Kevin, percaya nggak? Kalau terjadi sekali lagi, Sinta akan meninggalkan kau. Suaminya yang sudah menemaninya selama 23 tahun. Dan memilihku yang cinta pertamanya.
Ardi? Ardi, kau di mana? Kevin, apa kau lihat Ardi? Ardi! Ardi, kau baik-baik saja? Ini... Jangan pukul aku. Aku nggak sengaja berebut Sinta denganmu. Aku mohon jangan pukul aku. Ardi! Sinta, dia sendiri yang... Kau jangan sentuh Ardi! Kevin! Ibu, ini cuma lantai 2, nggak terlalu tinggi. Dia pasti baik-baik saja. Paman Ardi berdarah. Kau cepat lihat Paman Ardi. Ini... Ardi, bertahanlah. Aku segera antar kau ke rumah sakit. Ayo. Ayo. Sudahlah Sinta. Pasti karena aku menginap, jadi Kevin nggak senang. Lebih baik aku pulang sendiri. Jangan, Ardi. Kevin. Dulu dia nggak begini. Ibu, kau masih membelanya. Luka di wajah Paman Ardi begitu parah. Enggak, bukan begitu. Semua ini hanya sandiwaranya. Tadi, dia juga memukul diri sendiri. Bukan hanya itu. Penculikan 3 tahun lalu, juga dia yang atur. Kevin, kenapa kau jadi seperti ini? Percayalah padaku, benar. Cukup! Padahal aku sudah membelamu. Kevin, kau membuatku kecewa. 23 tahun. Sinta. Perasaan selama 23 tahun. Masih nggak bisa dapat kepercayaan darimu. Kecuali aku beneran bodoh. Bisa percaya ada yang mau memukul diri sendiri untuk memfitnahmu. Kevin, kau terlalu sombong. Ardi, ayo kita pergi. Aku nggak salah kan? Ketika cinta memudar, semua kata-kata akan berubah menjadi kebohongan. Seseorang yang sudah nggak dicintai, sebaiknya sadar diri dan mundur lebih awal. Ya, aku sudah kalah. Sandiwara ini sudah kumainkan 23 tahun. Dan sudah lelah. Sudah seharusnya aku mundur. Sinta. Evan. Aku nggak mau lagi. Keluarga ini. Tuan Kevin, sejak kontrak ditandatangani, mulai sekarang kau bukan lagi bapak rumah tangga yang diremehkan oleh keluarga Cakra, tapi prestir baru grup Selaras, grup nomor 1 di kota Pina. Hari ini, sudah kutunggu 23 tahun. Ayo, kita pulang dan lihat. Tuan Kevin, bukankah ini... Pesta ulang tahun anakku sendiri.
malah nggak mengundangku. Kasih aku waktu lagi untuk terakhir kalinya. Biarkan aku berpamitan dengan masa laluku. Baik, aku ambil mobil. Bersulang, bersulang. Evan, selamat ulang tahun. Pasti kue ulang tahun sudah datang. Aku buka pintu. Ini pelayan dari mana? Salah ruangan ya? Ini pelayan dari mana? Salah ruangan ya? Dia suamiku. Memalukan sekali. Kevin, duduklah di sini. Maaf, selama ini kami kira Pak Ardi adalah suami Sinta. Aku dan Evan takut kau akan bertindak gegabah, jadi nggak mengajakmu. Kau jangan berpikir berlebihan. Aku dengar Pak Ardi sudah siapkan hadiah luar biasa sebagai hadiah kedewasaan untuk Evan. Tuan Kevin sebagai ayah kandung pasti juga sudah siapkan hadiah. Benar. Cepat tunjukkan biar kami lihat. Suamiku, dia... Aku datang terburu-buru. Nggak siapkan hadiah. Pantas saja nggak mengajaknya. Ada ayah kandung seperti ini cukup memalukan. Benar. Evan, lihat hadiah yang kusiapkan untukmu. Ini adalah kue ulang tahun angsa hitam yang sengaja kusiapkan untuk Evan. Kue ini sangat mahal. Aku ingat harganya hampir miliaran. Dan ada juga mobil sport Mercedes seharga 1,2 miliar. Evan, semoga masa depanmu cerah. Terima kasih Paman Ardi. Ardi, semua ini terlalu boros. Aku menganggap Evan seperti anakku sendiri. Enggak masalah menghabiskan sedikit uang. Enggak bisa seperti seseorang datang dengan tangan kosong dan gak diundang. Benar. Daripada orang yang datang dengan tangan kosong dan hanya bisa membuatku malu, aku merasa Paman Ardi lebih mirip ayah kandungku. Paman Ardi, kalau aku bisa memilih, aku pasti akan memilihmu jadi ayah kandungku. Evan, tahu? Sinta, hadiah terakhir ini sengaja kusiapkan untukmu. Dan hanya hadiah ini baru pantas untuk perkenalan dan pemahaman kita selama 23 tahun. Kontrak proyek senilai 40 miliar yang ditandatangani langsung oleh Kabag Investasi Grup Selaras. Ardi, terima kasih. Maaf Kevin, aku terlalu bersemangat. Nggak apa-apa. Kalian lanjutkan saja. Evan, buat permohonan. Semoga Pak Ardi bisa terus menemaniku dan ibu. Semoga keluarga kecil kami tetap kokoh tak tergoyahkan. Astaga, Bu Sinta bahagia sekali. Bisa ada Pak Ardi, pria yang begitu baik menjaganya. Kau belum dengar? Pak Ardi bilang sendiri, lebih dari 20 tahun saling mengenal hingga saling memahami. Bisa jadi, nanti juga akan saling mencintai. Kalian jangan asal bicara. Kalian benar. Aku dengar Pak Ardi adalah cinta pertama Bu Sinta. Lebih lama daripada mengenal suaminya. Cinta pertama? Bu Sinta, nggak disangka kau menyembunyikan begitu banyak hal.
Kalian berdua jangan-jangan diam-diam menjalin hubungan lagi. Enggak. Karena Pak Ardi sudah begitu tulus, aku sarankan bagaimana kalau Ibu Sinta mencium Pak Ardi. 1, untuk membalas kerja keras Pak Ardi. 2, juga bisa mengenang kembali rasa cinta pertama yang sudah lebih dari 20 tahun, oke? Ini ide bagus, ayo cepat cium. Cium, 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 cium. Nggak bisa, suamiku di sini. Kalau begitu, ganti minum arak pengantin. Ini bagus. Nggak cium beneran. Kali ini nggak ada yang akan marah dan mengeluh. Rasanya nggak baik. Kenapa nggak baik? Aku juga mau lihat Paman Ardi dan Ibu minum arak pengantin. Oh, ada orang yang nggak siapkan hadiah untukku. Anggap saja ini hadiah ulang tahunku, oke? Ini Minum arak pengantin! 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 Sinta, kita jangan merusak suasana. Ayo. Kevin, dengarkan penjelasanku. Aku... Suasananya sudah mendukung. Mau jelaskan apa lagi? Tuan Kevin, mobil sudah siap. Kau sudah bisa meninggalkan keluarga ini sepenuhnya. Hormat Bu Intan. Ibu Intan. Ibu Intan, ini 10 kandidat yang dipilih kakek ibu. Ibu hari ini harus pilih satu di antara mereka. Ibu nggak punya waktu lagi. Dewan perusahaan sudah datang. Kalau nggak nikah, ibu nggak bisa dapat saham 10% itu. Nggak ada saham ini. Ibu nggak bisa lawan ibu tirimu lagi. Apa ibu mau lihat grup Suwarta jatuh ke tangan orang luar? Pergi. Bu, ibu, demi almarhum kakek ibu, pilihlah satu buat jadi suamimu. Ayo pergi. Pergi kemana? Bukannya mau menikah. Baguslah ibu paham. Lihat, semuanya bagus. Dia saja. Ke kantor catatan sipil. Bu Intan. Bu Intan. Bu Intan. Gawat Bu Intan, calon suami ibu ditukar. Tinggalkan mereka. Bu Intan, Pak Husen jadi pengkhianat, perusahaan ada mata-mata. Masih mau pergi ke kantor catatan sipil. Pergi. Tapi ganti kantor lain. Nggak bisa nikah sama pilihan kakek lagi. Tampan sekali. Hei, siapa namamu? Ada pacar nggak? Kalau nggak ada pacar, aku menikah denganmu. Jadi menantu keluarga Suwarta. Nikahi aku? Iya,
Nikah sama aku, kau bisa dapat 10% saham grup Swarta. Bisa pilih rumah dan mobil mewah sesukamu. Tiap tahun dapat uang jajan 100 miliar, kau nggak rugi. Kau serius? Kau mau minta apapun, aku akan penuhi. Baik. Pulang. Baik, Bintan. Bintan, mobil rusak. Aneh. Ini mobil anti peluru. Abis buat akta nikah langsung kabur. Jalan. Kau tadi merusak pintu mobilku, terus pasang lagi. Kau tahu nggak harga mobil ini berapa? Berapa? Ini mobil Rolls-Royce desain khusus, anti peluru dan ledakan. Cuma ada satu di dunia. Artinya, pintu yang kau rusak, termasuk setiap baut mobil ini, nggak bisa dibeli di dalam negeri. Mobil ini sudah rusak. Aku nggak peduli. Aku nggak ada uang. Kau kasih tahu aku saja. Bagaimana caramu membuka pintu mobil yang lagi jalan? Kayaknya ini bukan kekuatan orang biasa. Ini rahasia. Jalan. Baik. Wah, villa ini punya kau. Apa kau CEO? Lebih tinggi dari CEO. Presdir. Alat penyadap. Pemandangan lantai atas memang bagus ya. Suka? Ku kasih kau saja. Kau ke depannya tinggal di sini. Kau nggak tinggal sama aku? Aku masih ada urusan. Hei, kita sudah buat akta nikah. Kita suami istri sah. Kenapa kita nggak tinggal bareng? Kita cuma punya akta nikah. Selesai mengadakan pesta pernikahan baru resmi nikah. Nggak bisa. Nggak tinggal bareng, sia-sia aku nikah. Aku bilang sekali lagi ya. Aku yang menikahimu. Kau kawin masuk. Baik. Kau yang nikahi aku. Aku menantu keluarga Swarta. Aku nggak peduli. Kau kemana? Aku kemana? Sebelum mengumumkan bahwa aku sudah menikah di rapat dewan perusahaan, aku akan tinggal di rumah lama. Di sana ada ayah kandungku dan juga ibu tiriku. Isi rumah ini sangat kacau. Apa kau yakin mau tinggal di sana? Kalau gitu nggak jadi deh. Kau tinggal saja di sini. Aku akan datang. Ya, baik. Cuma lantai ini saja sudah dapat 100 lebih alat penyadap. Dan ada 60 lebih kamera tersembunyi. Gadis ini sudah bermasalah dengan banyak orang. Aduh Tuan, capek sekali naik tangga sebanyak ini. Biasakan saja. Kenapa harus terbiasa? Aku ke depannya tinggal di sini. Enggak Tuan, di sini. Periksa asal data ini. Harus cepat. Banyak sekali. Tugas yang aku kasih sudah diurus. Semuanya sudah diurus, tinggal tanda tanganmu saja. Batalkan saja. Kontraknya harus tulis nama 2 orang. Aku dan istriku. Istri? Istri apa? Aku sudah nikah. Enggak Tuan, aku baru pergi 1 jam. Tuan sudah nikah. Enggak bercanda kan? Ini akta nikahnya.
Ada 41 gunung, 108 pulau, dan 32 bank netral dalam kontrak itu. Mau diganti juga? Iya. Semuanya tulis nama kami berdua. Kau nikah secepat ini, sudah siapkan mahar belum? Nggak ada. Dia itu yang nikahi aku. Dia yang harus kasih mahar. Kawin masuk. Anda tuan klan Monata, malah kawin masuk. Dia kasih banyak. Dia yang kasih ke aku 10% dari saham perusahaannya. Tuan, kau sudah nggak waras ya? Kau yang nggak waras. Galak sekali. Bagaimana urusannya? Benar tebakan ibu. Pak Hussein yang diam-diam bersekongkol sama keluarga Cahyadi buat tukar kandidatnya. Keluarga Cahyadi juga ada hubungan rahasia sama ibu tirimu. Anggota dewan perusahaan yang buat owner sudah dibawa pergi. Mereka semua bilang ibu sangat kejam, nggak berani sembarangan. Kerja bagus. 10% saham warisan Pak Darman semuanya dikasih buat calon suami ibu. Tapi ibu harus nikah dulu baru bisa dapatkan uang itu. Anggota dewan perusahaan permasalahkan ini terus. Saham Bu Rosi hampir sama punya ibu. Kalau ibu nggak nikah, perusahaan ini bisa jatuh ke tangannya. Tapi ibu baru pulang dari luar negeri, mana bisa secepat itu? Ini jelas lagi rebut. Nggak masalah. Bagus juga kalau nikah bisa dapat untung. Semua sudah diurus. Ayo pulang ke rumah. Baik. Ayo, terima kasih suamiku. Halo Nona. Intan sudah pulang ya. Ayo kita makan bareng. Berhenti. Intan, kenapa kau masih kurang ajar? Gundik Rosi ada urusan? Gundik apa? Aku, istri sah ayahmu. Presdir Grup Suwarta. Jaga sikapmu kalau bicara sama aku. Tukang selingkuh juga mau dipamerkan? Aku sudah masuk keluarga Suwarta juga ibumu. Kau hari ini gak jadi nikah. 10% sahammu itu kasih buat keluarga saja. Keluarga? Aku kasih sahamku buat ayahku, terus ayahku kasih buat selingkuhannya ini, begitu? Kurang ajar. Aku ayahmu, berani nggak bicara begitu? Intan, kau nggak jadi nikah. Sesuai aturan, 10% sahammu itu harus dibagi. Nggak ada 10% saham itu, aku akan jadi pemegang saham terbesar. Presdir Grup Suwarta. Gundik Rosi percaya diri sekali. Tapi, siapa bilang aku nggak menikah? Nggak nikah sama 10 kandidat itu. Kau nikah sama siapa? 3 hari lagi rapat dewan perusahaan. Kau tunggu saja, diusir. Sampai ketemu di rapat nanti. Halo? Akhirnya bangun juga. Cepat pulang, ada masalah. Ada masalah apa? Bilang saja. Penting bicara langsung saja, ya. Aroma apa ini wangi sekali? Suami yang aku nikahi ini memang memikat hati. Sudah pulang ya? Aku kira ada masalah apa.
Ternyata menyuruh aku pulang untuk makan. Makan itu urusan yang terpenting. Ayo, coba makan. Enak nggak? Enak sekali. Kedepannya jangan makan di luar lagi. Nggak aman. Kau nggak perlu begini. Aku menikahimu bukan buat menyuruhmu masak. Kenapa? Aku suami manja yang kau pelihara di rumah. Intinya kalau kau sibuk, kasih tahu aku saja. Kalau uangnya nggak cukup, aku kasih lagi. Kayaknya kau suka kasih aku uang. Karena aku nggak ada apa-apa lagi selain uang. Pas sekali, selain uang, apapun aku ada. Apa ilusiku saja? Habis makan bubur ini, rasanya tubuhku jadi hangat. Makanlah. Makan. Aku sudah selesai makan. Pergi ke kantor dulu. Tunggu dulu. Tunggu. Bawa ini. Teh herbal yang kuseduh buat kau. Minum ini kalau haus. Jangan minum di luar, ya? Nggak perlu. Sudah. Kau sudah mau telat kan? Cepat pergi. Cepat pergi. Ingat diminum ya. Masuk. Bu Intan, ada yang cari. Suruh dia tunggu di luar. Tapi, dia bilang dia suami ibu. Dia di mana? Sudahlah. Suruh dia masuk. Silahkan. Kau ngapain datang? Hah? Bukannya sudah diperiksa semua, kenapa masih ada sebanyak ini? Maaf, Bu. Ini kelalaian kami. Semua tempat tersembunyi. Kau keluar saja dulu. Kau Datang antarkan bekal. orang sehebat dia, cuma datang mengantarkan bekal buat aku. Apa ini? Sawi. Kau kira aku bodoh? Ini sawi. Baiklah. Teratai salju. Tanaman herbal langka? Kau jadikan makanan? Ini semua tanaman herbal. Ini masakan herbal buat kau. Kenapa aku harus makan masakan herbal? Karena kau ada penyakit. Kau yang ada penyakit. Aku bicara serius. Kau mau ngapain? Kakiku nggak bisa gerak. 10 menit akan kembali normal. Sudah percaya kau ada penyakit? Penyakit apa? Osteoporosis. Bercanda saja. Ini racun tulang. Racun tulang. Racun yang sangat mengerikan, sulit diketahui. Kau bisa lumpuh dalam beberapa tahun. Tapi kau sudah makan masakan herbal dan minum teh yang aku buat. Bisa cepat sembuh. Sementara ini, jangan makan sembarangan ya. Bisa ganggu fungsi obatnya. Kau beneran gak bercanda sama aku? Tentu saja. Baiklah. Pasien yang sangat patuh ya. Aku siapkan obat buat kau. Dia siapa sebenarnya? Hubungi keluarga Liam dari Ludas. Aku mau pergi periksa tubuh. Dokter yang paling rendah hati itu.
Katanya dia bisa obati semua penyakit. Cuma obati anak keluarga kaya juga. Hubungi dia. Baik, Bu. Beneran racun tulang? Kakek Liam, tolong periksa ya. Baik. Nona Intan, denyut nadimu ini kelihatan sangat stabil, tapi sangat aneh. Kakek, aku mau coba periksa tulang kakiku. Baik. Nanti jangan bergerak, agak sakit. Baik. Bawa periksa. Baik. Nona, kakiku juga pernah diracuni. Masa inkubasinya panjang, susah diketahui. Kalau sudah mulai mati rasa, lambat laun bisa cepat jadi lumpuh. Aku sendiri juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kakek, maksudnya aku kena racun tulang kayak kakek juga? Iya, racun tulang bisa disembuhkan. Tapi ada beberapa obat yang sangat langka. Harapannya kecil. Bu Intan masih begitu muda. Mana mungkin bisa lumpuh? Aku kasih kau obat. Nggak bisa sembuh total, tapi bisa perlambat beberapa tahun. Baiklah. Terima kasih, kakek. Beneran racun tulang. Kakek Liam saja harus periksa darah dan denyut nadi baru bisa tahu. Roy, cuma lihat saja bisa tahu aku kena racun. Siapa dia sebenarnya? Tuan Roy, aku sudah bolak-balik 8 kali. Intan sudah pulang ya? Dia lompat dari jendela. Intan, kenapa kau pulang? Aku baru mau antarkan bekal. Sebentar lagi siap, tunggu ya. Tunggu, ada yang mau aku tanyakan. Tentang apa? Kau nggak periksa darah, nggak periksa tulang, nggak periksa denyut nadi juga. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku ada penyakit? Aku sekali lihat bisa langsung tahu. Sekujur tubuhmu penuh dengan aura racun. Aura? Iya. Kau bisa tahu aku sudah keracunan berapa tahun nggak? Ini harus diperiksa dengan detail. Bagaimana caranya? Periksa denyut nadi? Aku bukan tabib. Mana bisa periksa denyut nadi? Jadi harus bagaimana? Lepas baju. Semuanya. Langsung dilepas. Istriku hebat sekali. Sudah. Bukannya mau periksa? Aku gak terbiasa begini. Diam begitu bisa periksa. Gak perlu hormat begini juga. Mulailah. Kau periksa pakai mulut? Enggak kok. Bisa pakai tangan. Kau tadi? Aku mau mulai periksa.
Jangan tahan kalau nggak enak. Suamimu di sini. Ingin menolong istri dan anak sebelum besok siang. Bawa 4 miliar keluar negeri. Halo? Halo? Ayah, aku mohon pinjamkan aku 4 miliar, oke? Istriku meninggalkanku pada hari jadi pernikahan kami yang ke-20 untuk menemani cinta pertamanya yang baru saja pulang dari luar negeri. Dia membawa anak berlibur ke luar negeri bersama cinta pertamanya. Gak disangka, mereka baru mendarat. Aku menerima telepon dari penculik. Kevin! Ayah, cepat tolong aku! Aku sudah bawa uangnya. Cepat lepaskan mereka. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kevin! Bagaimana denganku? Ibu, Paman Ardi masih di sana. Kalian cepat lepaskan dia! 4 miliar. Tebusan untuk 2 orang. Mau menolongnya? Bawa 2 miliar lagi. Lepaskan dia dulu. Setelah kami pulang, kami akan segera kumpulkan uang. Kau anggap kami ini orang bodoh. Nggak ada uang. Mudah saja. Mau menolongnya? Gantikan dia jadi sandera. Sinta, tolong aku nggak mau mati. Ayah, kau tinggal saja ya. Biar Paman Ardi ikut kami pulang. Evan, kamu bilang apa? Hari ini hari ulang tahun Paman Ardi. Dia harus ikut kami pulang potong kue ulang tahun. Bagaimana denganku? Apa kau lupa? Hari ini hari jadi pernikahan ke-20 ibumu dan aku. Kami bukan yang gak akan menebusmu. Jangan pelit begitu, oke? Ibu, bicaralah. Kevin, bagaimana kalau kau menderita sebentar? Aku jamin setelah pulang akan segera kumpulkan uang. Aku pasti akan menolongmu, oke? Kau bilang apa? Kalau kalian nggak menolongnya, aku akan membunuhnya. Sinta! Jangan! Kevin, kita sudah menikah 20 tahun. Ini pertama kalinya aku memohon padamu. Aku mohon padamu, tolong Ardi ya. Kau boleh suruh aku lakukan apapun. Aku akan melakukan apa saja untuk membalas kebaikanmu. Aku mohon. Ayah, cepat setuju. Kalau terjadi sesuatu pada Paman Ardi, aku dan ibu gak akan memaafkanmu. Kevin, Kevin cepatlah. Baik. Aku jadi Sandra. Ardi, jangan takut. Gak apa-apa. Paman Ardi, ayo kita pulang. Ayo. Jangan pukul aku! Jangan pukul aku! Kevin, bereskan barangmu. Keluargamu sudah menembusmu.
Tuan Kevin. Saat aku dengar keluargaku menebusku, aku kira mereka yang datang. 23 tahun lalu, kau demi mereka memutuskan hubungan dengan ayahmu, bahkan meninggalkan status pewaris grup selaras. Tapi hasilnya, kau sudah lihat apa yang kau dapat dari pengorbananmu selama ini. Tuan Kevin, ikutlah aku pulang. Beberapa tahun ini kondisi kesehatan Tuan Gali makin parah. Grup selaras butuh kau ambil alih. Ini adalah kontrak yang secara pribadi ditandatangani oleh Tuan Gali. Selama kau bersedia menandatanganinya, kau akan melepaskan diri dari status diremehkan sebagai bapak rumah tangga dan menjadi presidir baru grup selaras. Keluarga nomor 1 di kota Pina, aset ratusan triliun, dan menikmati kemasyhuran tanpa batas. 3 tahun ini, aku hidup lebih rendah dari hewan. Mereka berdua, satu-satunya motivasiku untuk terus hidup. Tuan Kevin. 23 tahun. Aku nggak percaya pengorbanan selama 23 tahun nggak sebanding dengan tebusan 2 miliar. Sebelum aku mengambil keputusan akhir, biarkan aku pulang dulu. Kebetulan hari ini Ardi juga ada. Ayo kita makan bersama. Aku dengar kau pulang. Aku sengaja memesan tuna sirip biru terbaik. Potongan-potongan ini saja harganya 36 juta. Kau beberapa tahun di luar negeri pasti nggak pernah melihat barang sebagus ini kan? Mahal sekali. Ardi, kau terlalu boros. Nggak apa-apa, cuma uang kecil. Ayo, Evan. Sinta. Kevin? Sudah 3 tahun. Apa kalian nggak ingin mengatakan sesuatu padaku? Aku... Dulu kalian sendiri yang berjanji. Setelah pulang akan segera mengumpulkan uang untuk menebusku. Kenapa meninggalkanku sendirian di luar negeri selama 3 tahun? Ayah, kau pria dewasa. Kenapa masih begitu kekanakan? Tebusannya bukan cuma 200 sampai 400 ribu. Itu 4 miliar. Ibu butuh uang untuk mengelola perusahaan. Aku sekolah juga butuh uang. Mengumpulkan uang, bukankah butuh waktu? 3 tahun masih belum terkumpul. Apa nyawaku nggak berharga? Kevin, kau jangan salahkan Sinta dan Evan. Dulu, aku yang membujuknya agar menyimpan uang tebusan untuk mengelola perusahaan. Lagian, walau kau kembali, juga nggak bisa menghasilkan banyak uang. Perusahaan adalah jaminan terakhir mereka berdua. Kau bilang apa? Paman Ardi nggak salah. Kalau bukan aku dan ibuku simpan uang untuk mengelola perusahaan, mana ada hari-hari baik seperti sekarang. Lihatlah tuna ini, satu potong saja harganya jutaan. Dulu apa kau pernah melihatnya? Jika aku menyelamatkanmu, semuanya akan sia-sia. Evan, kau bicara apa? Aku nggak omong kosong. Dia hanyalah sebuah beban. Selama ini di rumah nggak pernah hasilkan sepeser pun. Satu-satunya keuntungan yaitu 3 tahun lalu. Bertukar Sandra dengan Paman Ardi. Evan, cepat minta maaf pada ayahmu. Aku sudah kenyang. Kalian makanlah. Evan! Evan! Kau... Cepat lihat. Evan, Paman Ardi, aku berkata jujur. hari ini ayahmu pulang. Walau berkata jujur, nggak boleh bilang di hari seperti ini.
23 tahun lalu. Karena Sinta bilang dia ingin membangun karir, aku meninggalkan semua dan jadi bapak rumah tangga. Mendukung keluarga ini. Tapi jerih payah dan pengorbanan seumur hidup akhirnya malah mendapatkan satu kata beban. Baiklah. Aku juga sudah mendapatkan jawaban yang ku mau. Tugas terakhir. Anggap saja ini adalah akhir yang kubuat untuk keluarga ini. Paman Eka, ayo bertemu. Bahas tentang kepergianku. Pergi? Kevin, kenapa tadi aku dengar kau mau pergi? Bukankah kau baru pulang? Kau mau kemana lagi? Gak ada. Kau salah dengar. Baguslah. Aku kira kau baru pulang. Mau pergi lagi. Aku pergi atau enggak, apa bagi kalian ada bedanya? Kevin, aku tahu kau masih marah karena kejadian hari ini. Itu hanya ucapan marah Evan. Sebenarnya beberapa tahun ini, kami semua menantikan kepulanganmu. Evan bahkan sudah siapkan hadiah, tapi lupa kasih kau. Evan? Kevin, lupakan saja salah paham di antara kita ya. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun Evan. Kau sudah pulang. Nantinya kita adakan pesta ulang tahun untuk Evan, oke? 3 tahun hidup bagai hewan. Bagi kalian, itu cuma salah paham. Baik. Baguslah. Malam ini gak usah masak. Ikut kami pergi makan. Ibu, kau lupa, malam ini Paman Ardi bantu kita buat janji dengan investor. Kita akan makan di restoran mewah, 1 steak harganya jutaan. Acara sepenting ini, buat apa bawa dia? Maaf Kevin, aku lupa hal ini. Bagaimana kalau aku pesankan makanan untukmu? Gak apa-apa. Kalian pergi saja. Gak usah pedulikan aku. Aku... Pasti Paman Ardi yang datang. Paman Ardi. Sinta, sudah siap? Aku lupa kau juga ada. Mau ikut? Gak usah. Kalian... Paman Ardi, buat apa ajak ayahku? Dia cuma bapak rumah tangga. Mana bisa ikut kita ke pesta yang begitu mewah? Evan? Apa aku salah? Perusahaan ibuku sekarang perlu memperluas bisnis. Dia sebagai suamimu sama sekali gak berguna. Di saat kritis, masih harus mengandalkan koneksi Paman Ardi. Sinta, bukankah kemarin kau memberikanku jas? Aku pernah beli merek itu. Aku ingat mereka memberikan ikat pinggang sebagai hadiah. Kenapa aku nggak lihat? Apa staf toko salah bungkus? Apa kau salah ingat? Benar Paman Ardi. Kau pasti salah ingat. Nggak mungkin, aku ingat dengan baik. Sepertinya inilah kotak kemasannya. Kalau kalian nggak percaya, buka saja. Lihat, di dalamnya benar ikat pinggang atau bukan. Kevin... Ini, apa ini hadiah untuk dia? Maaf, aku nggak tahu. Kevin, dengarkan penjelasanku. Gak apa-apa. Bukankah kalian masih ada pesta? Cepat pergi. Jangan telat karena aku. Kevin. Buat apa jelaskan padanya? Ayo, masalah perusahaan lebih penting. Benar, Sinta. Hari ini aku susah payah mengundang kabak investasi grup Selaras. Kita jangan telat. Grup Selaras? Gak disangka Paman Ardi bisa mengundang orang sepenting itu. Ibu, tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Tunggu aku pulang nanti malam. Aku akan menebusmu. Ayo. Ayah, cepatlah. Ini hadiah dariku. Selama ini, urusan besar dan kecil di rumah, semua diurus sendiri olehmu. Kau sudah berkorban banyak untuk keluarga ini. Mulai sekarang, hadiah untukmu harus yang paling unik. Benar, hadiah ayah harus yang terbaik.
Ternyata hadiah unik kalian adalah barang hadiah yang gak disukai pria lain. Tuan Gali takut kau menyesal, sengaja berpesan, setelah kontrak ditandatangani, kau harus melepaskan semua hubungan sosialmu saat ini. Dan gak boleh berhubungan lagi dengan mereka. Sebagai gantinya, dia akan segera mencarikanmu pasangan yang cocok untuk menikah. Baik. Ayah, cepat pulang. Terjadi sesuatu di rumah Ibu dan Paman Ardi. Kenapa? Jangan tanya lagi, cepat pulang. Tuan Kevin. Antar aku pulang sebentar. Kau simpan dulu surat kontraknya. Tunggu aku kembali baru tanda tangan. Evan, apa yang terjadi? Paman Ardi, kenapa masih diam saja? Cepat bantu. Ardi, kau sudah baik kan? Lain kali, jangan minum sebanyak itu. Demi kau dan Evan, nggak masalah cuma minum dikit. Kalau dulu aku nggak keluar negeri, kita sudah menikah. Mana mungkin dia bisa menikah denganmu? Kau mabuk. Iya, aku mabuk. Tapi aku tahu apa yang kukatakan. Sinta, Kevin nggak berguna. Sama sekali nggak pantas untukmu. Kalian cerai ya. Kita mulai lagi dari awal. Ibu. Kau istirahat dulu. Kau jangan salah paham. Ardi mabuk di pesta. Aku nggak tenang biarkan dia pulang sendiri. Jadi suruh dia menginap di rumah kita. Lalu kenapa dia tidur di ranjang kita? Tadi dia... Kevin, bukankah kau curiga ada hubungan antara aku dan Ardi? Kita sudah menikah 23 tahun. Bahkan anak kita sudah tiba di usia menikah. Apalagi yang kau cemaskan? Kau bereskan gudang. Malam ini kau tidur di sana. Kondisi Ardi nggak leluasa bergerak. Malam ini aku harus menjaganya. Baik. Aku akan menurutimu. Toh beberapa saat lagi, kalian gak akan bisa melihatku lagi. Kev. Tadi aku nggak sengaja muntah sampai badanku kotor. Sinta sedang bantu aku lap kaki. Kalian menikah 20 tahun lebih. Perlakuan seperti ini pasti nggak pernah kau terima. Kau beruntung sekali. Kau bilang apa? Disiksa 3 tahun. Masih bisa kembali hidup-hidup. Bagaimana kau tahu? Semua ini aku yang atur. Mana mungkin aku nggak tahu. Kalau kau kembali telat sehari lagi, aku sudah melamar Sinta. Coba kau tebak saat itu dia akan terima atau enggak. Kau nggak takut aku? Takut apa? Takut kau membongkarku. Ardi, kau di mana? Kevin, percaya nggak? Kalau terjadi sekali lagi, Sinta akan meninggalkan kau.
suaminya yang sudah menemaninya selama 23 tahun dan memilihku yang cinta pertamanya. Ardi? Ardi, kau di mana? Kevin, apa kau lihat Ardi? Ardi! Ardi! Ardi, kau baik-baik saja? Ini... Jangan pukul aku! Aku nggak sengaja berebut Sinta denganmu! Aku mohon jangan pukul aku! Ardi! Sinta, dia sendiri yang... Kau jangan sentuh Ardi! Kevin! Ibu, ini cuma lantai 2, nggak terlalu tinggi. Dia pasti baik-baik saja. Paman Ardi berdarah. Kau cepat lihat Paman Ardi. Ini... Ardi, bertahanlah. Aku segera antar kau ke rumah sakit. Ayo. Ayo. Sudahlah Sinta. Pasti karena aku menginap, jadi Kevin nggak senang. Lebih baik aku pulang sendiri. Jangan, Ardi. Kevin. Dulu dia nggak begini. Ibu, kau masih membelanya. Luka di wajah Paman Ardi begitu parah. Enggak, bukan begitu. Semua ini hanya sandiwaranya. Tadi, dia juga memukul diri sendiri. Bukan hanya itu. Penculikan 3 tahun lalu, juga dia yang atur. Kevin, kenapa kau jadi seperti ini? Percayalah padaku, benar. Cukup! Padahal aku sudah membelamu. Kevin, kau membuatku kecewa. 23 tahun. Sinta. Perasaan selama 23 tahun. Masih nggak bisa dapat kepercayaan darimu. Kecuali aku beneran bodoh. Bisa percaya ada yang mau memukul diri sendiri untuk memfitnahmu. Kevin, kau terlalu sombong. Ardi, ayo kita pergi. Aku nggak salah kan? Ketika cinta memudar, semua kata-kata akan berubah menjadi kebohongan. Seseorang yang sudah nggak dicintai, sebaiknya sadar diri dan mundur lebih awal. Ya, aku sudah kalah. Sandiwara ini sudah kumainkan 23 tahun. Dan sudah lelah. Sudah seharusnya aku mundur. Sinta. Evan. Aku nggak mau lagi. Keluarga ini. Tuan Kevin, sejak kontrak ditandatangani, mulai sekarang kau bukan lagi bapak rumah tangga yang diremehkan oleh keluarga Cakra, tapi prestir baru grup Selaras, grup nomor 1 di kota Pina. Hari ini, sudah kutunggu 23 tahun. Ayo, kita pulang dan lihat.
Tuan Kevin, bukankah ini... Pesta ulang tahun anakku sendiri, malah nggak mengundangku. Kasih aku waktu lagi untuk terakhir kalinya. Biarkan aku berpamitan dengan masa laluku. Baik, aku ambil mobil. Bersulang, bersulang. Evan, selamat ulang tahun. Pasti kue ulang tahun sudah datang. Aku buka pintu. Ini pelayan dari mana? Salah ruangan ya? Ini pelayan dari mana? Salah ruangan ya? Dia suamiku. Memalukan sekali. Kevin, duduklah di sini. Maaf, selama ini kami kira Pak Ardi adalah suami Sinta. Aku dan Evan takut kau akan bertindak gegabah, jadi nggak mengajakmu. Kau jangan berpikir berlebihan. Aku dengar Pak Ardi sudah siapkan hadiah luar biasa sebagai hadiah kedewasaan untuk Evan. Tuan Kevin sebagai ayah kandung pasti juga sudah siapkan hadiah. Benar. Cepat tunjukkan biar kami lihat. Suamiku, dia... Aku datang terburu-buru, nggak siapkan hadiah. Pantas saja nggak mengajaknya. Ada ayah kandung seperti ini cukup memalukan. Benar. Evan, lihat hadiah yang kusiapkan untukmu. Ini adalah kue ulang tahun angsa hitam yang sengaja kusiapkan untuk Evan. Kue ini sangat mahal. Aku ingat harganya hampir miliaran. Dan ada juga mobil sport merek Benz seharga 1,2 miliar. Evan, semoga masa depanmu cerah. Terima kasih Paman Ardi. Ardi, semua ini terlalu boros. Aku menganggap Evan seperti anakku sendiri. Enggak masalah menghabiskan sedikit uang. Enggak bisa seperti seseorang datang dengan tangan kosong dan gak diundang. Benar. Daripada orang yang datang dengan tangan kosong dan hanya bisa membuatku malu, aku merasa Paman Ardi lebih mirip ayah kandungku. Paman Ardi, kalau aku bisa memilih, aku pasti akan memilihmu jadi ayah kandungku. Evan, tahu? Sinta, hadiah terakhir ini sengaja kusiapkan untukmu. Dan hanya hadiah ini baru pantas untuk perkenalan dan pemahaman kita selama 23 tahun. Kontrak proyek senilai 40 miliar yang ditandatangani langsung oleh Kabag Investasi Grup Selaras. Ardi, terima kasih. Maaf Kevin, aku terlalu bersemangat. Nggak apa-apa. Kalian lanjutkan saja. Evan, buat permohonan. Semoga Pak Ardi bisa terus menemaniku dan ibu. Semoga keluarga kecil kami tetap kokoh tak tergoyahkan. Astaga, Bu Sinta bahagia sekali. Bisa ada Pak Ardi, pria yang begitu baik menjaganya. Kau belum dengar? Pak Ardi bilang sendiri, lebih dari 20 tahun saling mengenal hingga saling memahami. Bisa jadi nanti juga akan saling mencintai. Kalian jangan asal bicara. Kalian benar. Aku dengar Pak Ardi adalah cinta pertama Bu Sinta. Lebih lama daripada mengenal suaminya. Cinta pertama? Bu Sinta,
Nggak disangka kau menyembunyikan begitu banyak hal. Kalian berdua jangan-jangan diam-diam menjalin hubungan lagi. Enggak. Karena Pak Ardi sudah begitu tulus, aku sarankan bagaimana kalau Ibu Sinta mencium Pak Ardi. 1, untuk membalas kerja keras Pak Ardi. 2, juga bisa mengenang kembali rasa cinta pertama yang sudah lebih dari 20 tahun, oke? Ini ide bagus, ayo cepat cium. Cium, 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 Nggak bisa. Suamiku di sini. Kalau begitu, ganti minum arak pengantin. Ini bagus. Nggak cium beneran. Kali ini nggak ada yang akan marah dan mengeluh. Rasanya nggak baik. Kenapa nggak baik? Aku juga mau lihat Paman Ardi dan Ibu minum arak pengantin. Oh, ada orang yang nggak siapkan hadiah untukku. Anggap saja ini hadiah ulang tahunku, oke? Ini Minum arak pengantin! 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 Sinta, kita jangan merusak suasana. Ayo. Kevin, dengarkan penjelasanku. Suasananya sudah mendukung. Mau jelaskan apa lagi? Tuan Kevin, mobil sudah siap. Kau sudah bisa meninggalkan keluarga ini sepenuhnya.